saya kasih pengarahan buat week 6 ini ya, yang judulnya konsep desain dan programming dari Pak Berto. Saya coba mendetailkan aja dari brief yang ada dikasih sama kepala studio. Tapi basically saya kasih gambaran umum lah ya untuk kondisi sekarang. Kalian stay di rumah karena memang yang ditakutkan adalah kita semua ini ngebawa virus itu ke orang-orang yang lebih senior, yang bisa punya persentase lebih besar untuk kena komplikasi gitu di dalam pernapasan. Jadi stay at home dalam jangka waktu mungkin 2 minggu sampai 3 minggu ke depan, tapi tetap fokus ya. Jadi waktu kita mulai konsep itu sebenarnya kalau kita lihat slide gitu ya, situ pasti kan ada kaitannya dengan peraturan ya. Peraturan yang bisa dicari sebenarnya untuk pegangan kita ambil Jakarta ya. Jakarta sebenarnya peraturannya itu kalau bisa lihat ini 1976 gitu ya, nomor 16 gitu, peraturan daerah khusus ibu kota Jakarta nomor 4 tahun 1975 gitu ya. Ini. Nanti coba cari di Google ya. Nanti saya coba bantu cari linknya ya untuk kalian ya. Ini yang menjadi peraturan inti gitu ya tentang bagaimana penyusunan KLB, penyusunan KDB, definisinya apa, sampai ke garis-garis sempadan belakang gitu, sempadan samping antara bangunan satu ke bangunan yang lain gitu, itu jadi penting. Jadi di sini ada muncul preferensi gitu ya, kayak misalnya tinggi bangunan berapa, KDB berapa, nanti jarak bebas samping itu berapa. Sebenarnya seperti itu sih kalau saya bisa lihat. Nah itu dilanjutin di peraturan umum Jakarta yang nomor 7 tahun 2010, tapi sifatnya ini normatif, kita lebih ke retribusi ya. Ini tahun 2010. Yang kalau kamu mau lihat lebih detail lagi sebenarnya ada di sini Permen PU yang 2008, tapi ini terkait dengan proteksi kebakaran sih. Yang cukup jelas adalah yang tahun 2010 tentang bangunan gedung. Jadi yang bisa dipegang sebenarnya kita pegang yang tahun 2010, nomor 7 2010, maksudnya nomor Permen PU 2008 itu tentang bangunan gedung, sama mungkin yang 1992 ya. Ini yang lumayan komprehensif. Jadi peraturan daerah khusus ibu kota Jakarta tahun yang dikeluarkan tahun 1992 nomor 23. Jadi itu kaitan ke GSP, KLB dan sebagainya. Pasti bangunan itu kan punya perimeter ya, yang nggak boleh dilanggar. Nah, oleh karena itu di dalam perencanaan konsep ini paling penting adalah pertama adalah punya tahu program itu kayak luasan, fungsi itu berapa, space-nya, bagaimana flow ruang antara satu dengan yang lain yang kita bahas, service bagaimana, public access bagaimana gitu, seberapa jauh dia terbuka, seberapa dia tertutup, liftnya di mana. Menurut saya ada beberapa presentasi yang kita bahas pada waktu masih tatap muka itu akan jadi presiden yang sangat baik gitu ya. Nah dari situ sebenarnya baru kita masukkan ke dalam site. Begitu masuk di dalam site, disusun programnya secara volumetrik 3 dimensi, pasti akan jadi berbeda gitu karena udah ada keterbatasan gitu. Nah oleh karena itu dari studio ini sebenarnya yang unik adalah dibebaskan ya. Bisa dua buah sisi sih. Yang pertama bisa jadi kebebasan itu menjadi sebuah pelecut kreativitas, atau malah jadi kebingungan gitu karena ini maunya kemana. Oleh karena itu presiden jadi penting ya. Jadi logika antara presiden yang ada 3 buah yang kita bahas sebelumnya ke dalam perumusan programming yang ada sekarang sampai ke dalam coretan yang ada tergambar gitu ya, yang masuk dalam
program itu akan dilihat gitu ya, metodenya gitu, itu lompatannya itu bagaimana gitu. Setelah itu yang pertama adalah kalian harus bikin diagram space program gitu. Diagramnya seperti apa? Sebenarnya sesimpel membuat tabulasi sih, dengan grafiknya ya terserah kalian dengan cara art kalian sendiri. Yang kedua, kamu membuat 3-dimensional space program, bagaimana dia akan diatur. Mungkin udah kebayang voidnya di mana, koridornya seperti apa, double koridor bagaimana, cahaya masuk dari mana gitu, dibukanya seperti apa. Yang ketiga adalah dimasukkan ke dalam site. Nah, waktu dimasukkan ke dalam site pasti ada kriterianya dong. Misalnya hotel 4 bintang atau hotel 3 bintang gitu. Nah, itu harus di-define lagi. Sebenarnya sangat spesifik ya, hotel 4 bintang atau 3 bintang. Tergantung dari setiap operator di Tailor, itu setiap site itu beda-beda tergantung sama competitive entry-nya gitu. Untuk itu, tapi yang penting adalah site-nya sendiri, karena site itu punya GSB, KDB, KLB, dan harus dihitung. Flow orang harus dilihat itu masuknya dari mana, melihat apa, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah mendesain semua data-data yang komprehensif itu ke dalam sebuah panel gitu. Nah, panelnya katanya dari Pak Berto minta 1 atau 2 panel A2 dengan presentasi gitu. Saya selama ini selalu mengencourage, menyemangati kalian untuk langsung membuat, kalau ada yang bisa langsung buat denah supaya kalian kebayang dan mudeng gitu. Kalau nggak kebayang nanti nggak akan bisa kelihatan gitu ya produknya. Submissionnya hari Kamis ini, menurut saya bisa dikerjakan secara cepat ya. Contoh-contohnya seperti ini. Kamu kalau lihat di sini, lihatnya simple ya. Kamu lihat ini daerah buat engineering department, daerah buat daerah-daerah untuk MEP gitu ya. Itu kira-kira sekitar 15%, sisanya bisa dipakai untuk daerah yang bisa dijual gitu. Services kira-kira sekitar 30% sampai 40%. Jadi sebenarnya pada waktu melihat ini, kita melihat ketinggian di lantai paling atas semakin lengkap, semakin private, atau pembagiannya seperti apa. Nah, pada waktu car parkingnya bagaimana, servisnya itu di mana gitu. Dan waktu lihat kayak gini sebenarnya kita bisa bicara dengan angka dulu sebelum kita mendesain sebuah masa bangunan, mendesain sebuah denah gitu. Kita bikin plotting angkanya dulu. Nah, sampai ke sesimpel kamarnya berapa, dikali berapa, koridor berapa gitu dan sebagainya. Rule of thumb-nya biasanya 40-60 ya, yang normal gitu ya, atau sekitar 55-45 gitu ya. Sangat jarang sekali bisa menembus angka 30-70 gitu, karena kita membutuhkan basic needs, misalnya buat services atau nanti buat daerah amenity space gitu, yang kayak misalnya buat tangga kebakaran, buat lift kebakaran dan sebagainya. Nah, di sini macam-macam ini sebagai salah satu contoh, ada exhibitions, ada conference center. Di sini malah ada planetarium. Di sini ada observatory tower, ada administration, ada. Menurut saya kalau bisa dibatasi jangan lebih dari 3. Keep it simple. Conference diperlukan untuk menunjang bisnis. Hotel, karena ini project hotel harus ada unit type-nya. Lobby bagaimana, pasti ada resto di situ untuk menunjang hotel tersebut. Nah, pada waktu lihat kayak gini sebenarnya udah kelihatan kan bahwa ada back of house, office dan sebagainya, engineering department, ICT department, science city health department, itu ada back office yang kita bisa bilang private offices. Mungkin ada top deck, coffee bar, atau rooftop bar gitu, itu bisa satu sisi. Ini conference information hall, kaitan ke berapa orang di sana dan sebagainya, dilontarkan dan dikumpulkan data-datanya gitu. Nah, pada akhirnya setelah itu di stacking seperti ini supaya kita bisa tahu towernya itu bagaimana gitu ya, dengan memperhitungkan melihat sebenarnya perlu melihat daerah MI-nya, karena tower ini penting banget ya. Posisi MI-nya salah, MAP-nya nanti akan saya bagi dari metodologi desain, bahwa kita harus mendesain dari segi masa bangunan itu di mana letak utilitasnya gitu. Jadi daerah-daerah yang tidak mengganggu view tapi juga tidak panas gitu. Yang bisa memblokir panas itu taruh utility. Jadi
hal-hal seperti itu menjadi penting dilakukan di depan gitu supaya bangunan itu menjadi berkelanjutan dan juga iconic design gitu. Nah, pada waktu kita tumpuk, kita kalian kayak main dengan Lego, kamu bisa mainkan dengan market atau dengan 3 dimensi sebenarnya. Kalau untuk set rules and regulation, saya pikir ini terkait sama GSB dan bagaimana setback samping gitu yang mempengaruhi floor to floor, ketinggian bangunan yang utama dan sebagainya. Gitu. Nah, ini lebih detail lagi tentang bagaimana melihat di depan, sinema, kalau ini di bagian depan, kafe dan sebagainya. Tapi mungkin perlu lihat logiknya yang ada, karena sinema itu membutuhkan bentang lebar, harus digantung masanya. Kafe itu sendiri bagaimana kolomnya turun ke bawah. Saya pikir perlu ada logik struktur juga dan logik MEP juga gitu, bagaimana liftnya masuk ke dalam. Jadi diagram ini sebenarnya kurang lengkap. Kalau dilihat ini diagramnya perlu ditambahkan MEP towernya, liftnya ada berapa, bagaimana aksesnya. Meskipun ini hanya zoning ya, tapi di dalam high rise itu sangat penting karena semuanya bisa berubah gara-gara desain dari core-nya itu berubah gitu. Flow-nya itu sangat ketat gitu. Jadi menurut saya langsung lebih detail akan lebih baik. Meskipun belum kebayang mungkin ya dari sekarang ya, tapi menurut saya itu akan berjalan dengan sendirinya. Yang ini lebih, kalau misalnya dilihat yang sini ya, ini di dalam fungsi, ada fungsi misalnya dalam fungsi publik ada galeri, ada retail. Kita bisa bilang galeri itu kayak misalnya entry hall, ini podiumnya gitu. Jadi di dalam podiumnya ada misalnya ada retail tuh, ada untuk fashion designer, untuk arkeologis, ini semua untuk bagaimana private area, meaning bahwa itu tidak diakses untuk publik gitu. Jadi unit 1 cluster buat misalnya studio fashion, unit 2 cluster untuk para arkeologis, unit 3 untuk para historian. Tapi buat make sure-nya sebenarnya itu semuanya sama gitu, seperti private space. Nah, yang penting adalah bagaimana membuat sebuah modul dari modul gitu. Nggak harus satu lantai, dia bisa dibuat 2 lantai, jadi di lantai ada modulnya, modul itu bekerja, baru nanti didetailkan, baru direplicate lagi jadi seperti susunan komposisi. Nah, itu yang kita harapkan dari pengajar gitu, supaya kedetailan setiap modul ini bisa berjalan sebagai sebuah anatomi, ada kukunya, ada jarinya dan sebagainya, dan dihubungkan dalam satu jalur sirkulasi. Nah, seperti itu sih kaitan ke sini. Ingat kalau jadi penting, kalau kamu bilang classroom, kalau di sini lihat nih bedroomnya dibagi 2, jadi classroomsnya seakan-akan dibagi 2. Ingat kolom pasti akan turun ke bawah, jadi pembagiannya harus jelas. Jangan lupa untuk bermain-main, adiksi subtraksi. Jadi kalau ada yang perlu dilubangin untuk semacam taman di atas, menghubungkan antar fungsi. Secara bangunannya itu horizontal tapi dia vertikal, itu akan sangat baik gitu. Jadi akses melalui tangga, melalui rem akan dibutuhkan gitu. Jadi jangan cuma pakai lift aja gitu. Jadi harus dibuat semacam kompon yang sifatnya multi story gitu, per 5, 4 atau 3 lantai per unit. Dengan begitu kan nanti stop dari liftnya bisa per 3 lantai juga oke gitu. Jadi tergantung cluster yang didesain. Sebenarnya intinya itu. Jadi bagaimana mengkombinasikan program-program supaya bisa masuk ke dalam setiap cluster, yang cluster itu didesain sebagai sebuah smart cluster. Nah, smart cluster itu maksudnya adalah misalnya kalau kita define private office, ya private office sebagai satu smart cluster. Kamu studi ini berapa semacam satu cluster yang efisien. Kalau kita bicara soal apartemen, kamu detailkan dulu satu apartemen itu berapa unit sih, misalnya 10 unit sebagai satu kompon, ada satu tempat buat santainya. Satu kompon didesain dulu, entah itu nanti jadi 3 story, bisa jadi ada satu hall besar yang di antara 3 story itu. Jadi didesain secara kreatif gitu, supaya ada space yang positif. Pada akhirnya ruangan itu juga nggak harus kontak begitu, jadi masih bisa tilting masuk, tergantung misalnya shading. Hati-hati dengan sisi menghadap barat. Kalau misalnya surface-nya seperti gunung seperti ini, harus bisa menangkap cahaya matahari ya. Kalau misalnya kayak di Wisma Dharmala misalnya, dia kan pakai sistemnya sistem trapesium gitu ya, jadi supaya dia ada shaded dan tipis kan si jendelanya, jadi bisa untuk menangkal cahaya matahari.
Ini untuk output panelnya menurut saya ini harus lebih bisa baik daripada ini gitu. Jadi kombinasinya yang penting adalah analitiknya ya, bukan hanya grafik. Apa sih argumennya, berapa sih luasannya, karena apa sih, karena studi di mana sih, dan akhirnya total numbersnya itu harus sedikit menyamai batas maksimum gitu ya. Kalaupun ada yang memikirkan tidak menyamai batas maksimum, cuma harus dibikin secara staging. Ini dengan asumsi bahwa penentuan UDGL atau guideline kota itu bisa berjalan dengan analitis juga gitu. Jadi kita melihat bahwa kita tidak bisa memperdebatkan bahwa kita maksimalkan saja gitu sesuai dengan kepentingan bisnis. Mungkin seperti itu. Pada akhirnya pada waktu kita bicara soal plan diagram ini, kita membutuhkan informasi soal GSB, data ini masih kurang. Informasi soal KLB berapa, KDB berapa, GSB berapa, dan aktualisasi kalian itu di berapa. Jadi ada batasan, ada juga rencana kalian. Jadi performance-nya akan dilihat. Termasuk juga dengan car parking. Jadi ini sifatnya masih diagramatis, tapi perlu ada pendetailan. Saya pikir itu aja sih buat penjelasan buat tugas yang sekarang. Kalau dilihat metodologi desainnya, kamu harus petakan menjadi dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Dari besar ke kecil kita punya masa bangunan, kita punya kulitnya, kita punya bagaimana mengaris daerahnya, gitu ya. Habis itu sistem, utilitas, efisiensi energi dan air, dan yang terakhir adalah material. Jadi standar material jadi penting. Misalnya material tower kalian itu bentuknya nanti kulitnya dari apa? Dari bata. Strukturnya dari apa? Dari kayu atau dari besi atau dari beton. Jadi kita perlu memikirkan beberapa misalnya komposisi atau solusi yang lebih eksperimental gitu. Karena ini juga hypothetical project kan, jadi jangan takut untuk bisa menggali lebih banyak dan lebih banyak. Saya pikir itu aja, tanpa perlu terlalu lama gitu ya. Itu yang saya bisa kasih untuk kalian. Kalau misalnya ada apa-apa nanti kita coba bikin MS Team gitu ya, supaya kita bisa bekerja dengan lebih baik dan juga bisa dialog dengan lebih baik. Bisa WA juga nanti kapanpun saya siap sih. Jaga kesehatan, jaga makanan, stay safe, stay healthy. Oke, fokus ya. Terima kasih.